Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini ada yang tidak berangkat? Ya. Ibu absen dulu ya. Ya. Abdullah Salam, Aisyah Rahmawati, Alfiatur Rahmaniyah, Aliasma, Amal Yapri, Armanda Kirana, Asri Kirana, Ayu Dwi, Citra Kirana, Dela Kirana, Desa Ayu, Fajarina, Fani Hilmania, Indira Putri, Cihan Amira, Kei Kabriati, Sakit. Itu bagus. Muhammad Nisa, Nadia Alfani, Nila Ayu, Nurjana Bulan, Nur Latifah, Rehania, Zefil Fiana, Sasya Mela, Siti Humaira, Titi Miftah Mulia, Tuti Sialini, Widya Ayu, Zakaria, Jim Tawang. Baik, terima kasih. Udah siap pembelajaran pada pagi hari ini belum? Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Masih ingat nggak apa itu perusahaan jasa? Perusahaan apa? Masih ingat nggak apa itu perusahaan jasa? Ya, contohnya apa itu? Salon. Terus apa lagi? Iya. Iya. Terus yang kedua, perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Ya, contohnya apa? Iya. Terus apa lagi? Iya. Terus yang ketiga, perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Iya, contohnya apa? Iya, terus Indomaret, terus iya. Nah, setelah pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Setelah kita nanti mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi ini, tujuan pembelajarannya itu nanti di akhir kalian bisa memahami konsep dasar akuntansi termasuk komponen-komponennya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai elemen dalam persamaan dasar akuntansi seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu punya video pembelajaran. Kalian nonton dulu ya. Nanti disimpulkan bareng-bareng isi dari video tersebut apa. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi, bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Eits, sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah dasar yang selalu digunakan oleh akuntansi, di mana konsep ini menjadi alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajak dan memberikan kegiatan aku sebagai seorang usaha. Aku seorang usaha yang baru saja mendirikan perusahaan dengan jasa penyimpanan di dalam aku bersyukur. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah dan dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya
sebesar 100 juta rupiah. Lalu, aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang tidak dapat diberikan di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaan kita itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada gudang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaan tadi yang berasal dari itu atau yang disebut dana milik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak milik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan itu kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk di dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk di dalam pasifan. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini: harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Yang artinya, aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Nah, setelah melihat video tadi, kalian udah bisa menyimpulkan belum apa itu persamaan dasar akuntansi? Ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa? Iya. Jadi persamaan dasar akuntansi ini sangat penting. Jadi sebelum kita melangkah ke dalam siklus akuntansi, kita harus tahu dulu nih apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita melangkah ke pembuatan jurnal, ke laporan keuangan, kita harus paham dulu dasarnya kan. Nah, persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Misalkan nih, contohnya, di sini ada sebuah perusahaan. Nah, ini harta dari perusahaan atau aset, yang di sini sumber dananya. Nah, misalkan nih sebuah perusahaan memiliki uang kas sebesar 200 juta. Nah, ketika perusahaan mempunyai harta, maka kan harus tahu dulu nih sumber dananya dari mana. Nah, misalnya sumber dananya itu dari modal pemilik sebesar 200 juta. Kemudian yang kedua, perusahaan memiliki kendaraan nih yang nilainya seharga 150 juta. Nah, kendaraan ini tuh sumber dananya ternyata dari modal pemilik sebesar 50 juta dan sisanya utang ke dealer sebesar 100 juta. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan sebuah perusahaan memiliki komputer seharga 20 juta. Nah, ternyata komputer ini sumber dananya juga perusahaan utang nih ke toko A sebesar 20 juta. Nah, ini harta yang dimiliki perusahaan ini namanya apa? Aset. Kemudian ini dari pemilik itu namanya berarti modal. Kemudian utang disebut juga dengan kewajiban. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini nilai harta harus sama dengan kewajiban plus modal. Sekarang coba kita hitung sama-sama ya. Rumus persamaan dasar akuntansi apa? Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal. Nah, asetnya hartanya kita hitung nih. Berapa ini? 200 juta ditambah 150 ditambah 20 370 juta. Ini kewajiban. Di sini jumlah kewajibannya berapa? 100 ditambah 20 berarti 150
20 juta ditambah ekuitasnya modelnya 200 ditambah 50 250. Jadi kalau dijumlah 120 tambah 250 370. Sama enggak? Sama. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini jumlah harta atau aset itu sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sudah paham apa itu persamaan dasar akuntansi? Sudah? Kalau sudah kita lanjut. Kemudian di sini ada komponen-komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada apa itu? Aset. Yang kedua? Kewajiban. Terus yang ketiga? Ekuitas. Nah, apa itu aset? Iya. Aset itu dibagi menjadi tiga. Ada aset lancar, terus aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, aset lancar ini adalah aset yang habis pakai atau nilai ekonomisnya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Kas atau uang. Terus? Iya, terus apa lagi? Terus? Nah, kemudian yang kedua ada aset tetap. Nah, aset tetap adalah aset yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya itu panjang. Contohnya apa? Tangan. Terus? Iya. Misalnya nih, aset tetap itu kan aset yang tidak habis pakai seperti bangunan. Kalian kan ini ruang kelas ini termasuk aset dari sekolah. Kalian kan memakainya setiap hari ya. Kalau kalian pakai setiap hari, apakah aset ini berkurang? Tidak kan? Jadi udah paham kan aset tetap itu apa? Ya, kemudian yang ketiga aset tidak. Nah, aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik. Contohnya apa ini? Hak cipta. Ya, terus? Iya. Kemudian komponen selanjutnya adalah kewajiban atau liabilitas. Apa itu kewajiban atau liabilitas? Iya. Utang ini juga dibagi menjadi dua. Ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Iya. Terus? Iya. Terus? Iya. Iya. Kemudian ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini adalah utang yang bisa dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Iya, betul. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ekuitas atau apa itu ekuitas atau modal? Contoh dari ekuitas itu apa? Iya, terus? Ya, terus? Ya. Udah paham? Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama yaitu memantau kesehatan keuangan. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari memantau kesehatan keuangan? Iya, boleh Desta, silakan. Persamaan ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kesehatan keuangan mereka dan menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka. Iya, betul. Kemudian yang kedua yaitu menghindari kesalahan
yang bisa menjelaskan nggak maksud apa sih maksud dari menghindari kesalahan itu? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, oke. Kesamaan dasar akuntansi membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Jika keuangan tidak seimbang dengan nilai kuantitas. Saatnya jam ketiga dimulai. Iya betul. Kemudian yang It's ketiga time to mengukur begin the kinerja. third lesson. Maksud dari mengukur kinerja itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, silakan. Pasangan ini juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan membandingkan aset dengan kewajiban dan ekuitas. Jadi kedua perusahaan dapat melihat apakah mereka mengalami pertumbuhan dan penurunan. Iya betul. Sudah paham? Sudah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip persamaan dasar akuntansi. Yang pertama prinsip konservatisme. Apa itu prinsip konservatisme? Yang tahu? Iya. Menggunakan perusahaan untuk mencatat kerugian potensial saat itu. Tetapi keuntungan potensial lebih dicatat jika sudah pasti. Ini memastikan semua laporan keuangan perusahaan tidak terlalu mendekati optimisme yang dapat mengabulkan permintaan keuangan sebenarnya. Iya. Kemudian yang kedua ada prinsip konsistensi. Maksudnya apa prinsip konsistensi? Iya, silakan. Prinsip konsistensi memerlukan bahwa perusahaan harus mengikuti aturan dan metode yang konsisten dalam pembukaan mereka. Ini penting agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, membutuhkan analisis yang lebih baik. Iya. Kemudian yang selanjutnya ada realisasi pendapatan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Iya, bagus. Pendapatan harus dicatat saat alat direalisasikan. Ini berarti pendapatan harus terkait dengan layanan atau produk yang telah disediakan oleh perusahaan dan pembayaran telah diterima. Iya, baik. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi, apa saja komponen-komponennya, kemudian pentingnya belajar persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir prinsip-prinsip persamaan dasar akuntansi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Udah paham semua? Iya, alhamdulillah. Setelah kita belajar mengenai semua hal itu tadi, di sini Ibu akan mengadakan evaluasi yaitu berbasis kuisis. Ada yang udah tahu kan kuisis? Cara mainnya udah pada tahu? Udah. Ya silakan dibuka dulu di HP-nya masing-masing. Ibu kirim linknya ya. Udah itu dibuka dulu linknya, masukkan kode di itu di depan. Masukkan kodenya, linknya udah. Namanya diganti sesuai itu ya, nama dan ininya, nama nomor absennya, nama lengkapnya maksudnya. Look around to Nisa. Udah bisa semua? Udah bisa? Udah bisa? Udah? Ada yang belum? Belum. Kali Valeria. Udah join semua? Ada yang belum? Belum. Udah semua? Udah? Kalau udah saya kira ya.
Mau belajar dulu nggak? Apa mau langsung aja? Langsung aja. Quiz.com Playing Create. Apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Jangan sampai salah. Itu ada waktunya ya. Komponen disebutkan pada Gimana mau apa? Kan? Nggak tahu. Yang mau upload data apa? Siapa yang bilang? Lo udah salah? sesuai dasar akuntansi yang tidak benar. Apa yang maksudnya dengan persamaan dasar akuntansi? Misalkan bedanya utang dan piutang. Piutang, utang dan piutang itu beda ya. Sampai itu yang salah. Ayo. Ayo. Udah sama dengan? Nah, saya seperti apa? Karena salah ya. Benar? Manakah dua yang dimasukkan ke dalam? Tadi yang masukkan dalam ID apa? Ayo jangan salah ini. Halo. Ayo jangan sampai tadi itu soal. Jangan sampai kalian kita menjawabnya. Hasil coba dicatat. Ayo, kalian. Kalau salah berarti jawabnya. Kalian dulu sih jawabnya. Ayo. Yang nomor pakai mikas apa dari 1, 2, 3, 4, 5 itu apa yang mana yang nomor pakai mikas? Modal. Yang nomor modal itu apa? Jangan beban. Dipilih 1. Yang termasuk akun entitas. Di antara 5 itu yang mana? Ya. Apa itu? Ayo. Ayo soal terakhir. Jangan sampai salah. Final question. Apa? Kalau salah ke bawah tadi.
Nah, setelah kita belajar mengenai materi persamaan dasar akuntansi dan kita sudah selesai evaluasi, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Tadi kok ada yang salah? Kenapa? Guru ya? Guru ya? Nah, tujuan pembelajaran kita di awal tadi kan kalian harus bisa memahami konsep dasar akuntansi termasuk persamaan dasar akuntansi dan komponen-komponennya. Nah, sekarang ibu tanya nih, kalian udah paham belum? Apa itu konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi? Udah paham? Apa? Coba. Persamaan dasar akuntansi apa tadi? Prinsip yang menyediakan Iya. Terus komponen-komponen persamaan dasar akuntansi tadi apa? Aset, kewajiban, ekuitas. Kewajiban itu sama dengan nama lainnya apa? utang, Atau liabilitas. Tadi aset dibagi menjadi iya, ada aset lancar, ya, kemudian apa tadi kewajiban? Utang itu dibagi menjadi ada utang pendek dan jangka panjang. Udah paham? Udah tahu semuanya? Sudah. Tujuan yang kedua mengidentifikasi berbagai elemen dalam persamaan dasar akuntansi seperti aset, liabilitas, dan ekuitas. Sudah bisa membedakan antara aset, liabilitas, dan ekuitas? Sudah. Aset itu sama dengan harta. Ini tentang konsep ini sudah paham? Sudah. Jadi persamaan dasar akuntansi ini jumlah antara harta itu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Sampai sini udah bisa paham semua? Ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup? Tidak? Udah? Cukup? Gimana? Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa tuh? Senangnya kenapa? Asik. Nah, ini kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang ingin baca? Satu anak? Desta? Yang keras ya? Persamaan dasar akuntansi adalah landasan penting dalam dunia keuangan. Ini memberikan dasar yang kuat untuk sistem akuntansi perusahaan dan membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Dengan pemahaman yang baik tentang persamaan ini, perusahaan dapat memantau kesehatan keuangan mereka, menghindari kesalahan, dan mengukur kinerja mereka dengan lebih baik. Itu sebabnya pemahaman tentang persamaan dasar akuntansi adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses di dunia yang penuh dengan kompleksitas keuangan. Iya, terima kasih. Jadi udah bisa dipahami kan mengenai materi pada hari ini? Sudah. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, cukup? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya pada pertemuan
pertemuan pagi hari ini dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.